Shalom, selamat akhir pekan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik bukan? Puji Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, di pagi yang indah ini, kami ingin menikmati firman yang disampaikan lewat suara gembala. Itu sebabnya Roh-Mu yang kudus menaungi kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan mentaatkan apa yang Engkau perintahkan. Segala pujian hormat bagi Tuhan, kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu dunia ini bukanlah Firdaus. Mazmur 83 ayat 4 berkata demikian. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Nah saudara, semua orang pasti setuju dengan pernyataan bahwa dunia yang kita pijak ini bukanlah Firdaus. Artinya, selama kita masih hidup di dunia, kita takkan luput dari yang namanya masalah, kesulitan, tantangan, ujian, dan situasi-situasi sulit lainnya. Tidak menutup kemungkinan, saudara, juga kita akan menghadapi orang-orang yang mungkin saja bisa melukai, menyakiti, mengecewakan, atau bahkan berlaku jahat curang terhadap kita. Jadi, kita tidak perlu terkejut lagi jika hal-hal yang tidak mengenakan harus kita alami. Tak perlu kita lari atau menghindari masalah. Itu bukan solusi. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita harus menghadapi. Nah saudara, bagaimana sikap orang percaya menghadapi dunia yang jahat ini? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah tetaplah menjaga hati. Dikatakan Amsal 4 ayat 23, lalu disambung 26 dan 27 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah saudara, mengapa hati harus selalu dijaga? Dikatakan dalam Matius 15 ayat 19-20a demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Dalam segala situasi dan keadaan, milikilah sikap hati yang benar, saudara. Jika ada orang yang merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, jangan sampai hati kita turut dicemari oleh rasa dendam, sakit hati, benci, sumpah serapah, dan juga niat-niat yang jahat untuk membalasnya. Tuhan menghendaki kita untuk memiliki kehidupan yang berbeda dari dunia. Karena itu jangan sekali-kali terbawa arus dunia ini. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika kita membalas yang jahat dengan yang jahat itu, artinya perilaku kita sama seperti orang dunia yang belum bertobat. Dalam perkara apapun kita diajarkan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pada saat yang tepat, kita pasti akan melihat pembelaan dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga kita keluar sebagai umat pemenang. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, orang percaya dituntut untuk mampu menjadi terang dan garam bagi dunia. Amin. Kita satu di dalam doa. Memang benar ya Tuhan, dunia ini bukanlah Firdaus. Kami sadar
Ketika kami masih ada di dunia yang fana ini, kami sering kali menghadapi berbagai macam masalah, kesulitan, tantangan, ujian, situasi-situasi sulit. Dan itu kadangkala menjadikan kami menjadi sakit hati, menjadi kecewa. Lalu kami ingin membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Namun Tuhan firman-Mu mengingatkan, kami sudah meninggalkan cara hidup yang lama yang semuanya sia-sia, yaitu kemauan daging, hawa nafsu, pembalasan. Kami sudah tinggalkan itu. Bahkan kami sudah mati di dalam perkara-perkara itu. Hidup ini kami sekarang sudah Engkau perbarui menjadi ciptaan yang baru. Kami mau belajar menjadi seperti Yesus Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat memikul salib menyangkal kedagingan kami. Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi dengan kasih. Itulah sebagai bukti kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih untuk saat renungan di pagi ini yang menjadi pegangan kami dalam kami hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan aktivitas hari ini kemanapun kami pergi, berada, apa yang kami lakukan. Tuhan berkati, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Semua anak-anak kami juga Tuhan sertai, jaga, lindungi, dan berkati. Segala pujian, syukur, dan terima kasih kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa pada hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.